terima kasih masih setia di room kami pada Bapak dan Ibu. Hari ini sesi ketiga akan kami sampaikan pemaparan berikutnya, yaitu yang akan dipaparkan oleh Bapak Insinyur Dadang Sudarsana MPD yang berjudul Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Sekolah. Bagaimana sih cara menyusun prosedurnya, penyusunannya? Baik, langsung saja kita serahkan kepada Bapak Haiman sebagai moderator untuk memaparkannya kepada Pak Dadang juga silahkan dipersilahkan. Pak Haiman, waktu dan tempat saya persilahkan. Bapak Haiman. Aku adik, aku yang punya adik. Halo Bapak Haiman. Ya. Ya, silahkan Bapak sebagai moderator. Terima kasih Bu Irka. Iya, sama-sama. Informasinya ya, sesi ketiga hari ini putaran yang kedua di ini akan menjelaskan terkait tentang penyusunan standar operasional prosedur di sekolah. Jadi SOP-nya itu gimana ya? Jadi sebuah instansi ataupun sekolah, apalagi yang udah lembaga ya, harus ada SOP. Jadi bukan hanya di sekolah saja ya, jadi dari hal-hal yang sedikit lah aja ya. Ini juga apalagi yang sekarang ya, COVID ini juga ada SOP atau protokolnya. Apalagi di sekolah, wah kalau tidak ada SOP tidak sangat berbahaya ya. Jadi dengan seenaknya sendiri, kepala sekolah itu seenaknya sendiri, guru seenaknya sendiri, siswa seenaknya sendiri, jadi tidak bebas seperti kayak hal ini kan ya ataupun apa. Jadi ini harus perlu adanya SOP. Jadi sangat pentinglah SOP harus wajib. Oleh karena itu, jika Bapak Ibu ingin tahu bagaimana sih penyusunan standar operasional prosedur sekolah, hal ini akan disampaikan oleh Insinyur Dadang Sudarsana MPD dalam selaku PU. Oleh karena itu, kepada Bapak Dadang, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, belum saya memaparkan materi yang saya sampaikan, terima kasih kepada satu hari kepada para peserta yang ada di sini, pada moderator. Judul yang akan saya bawakan adalah tentang penyusunan standar operasional di sekolah. Karena memang kita sebagai para pelaku pendidikan tentunya kan bahwa setiap sekolah, setiap lembaga yang kita patuh untuk kiprah dalam transfer ilmu kepada anak didik kita ingin membagi kualifikasi yang bagus. Itu salah satunya adalah bagaimana SOP di sekolah itu bisa kita bangun. Bagaimana kan yang harusnya. Nah, baik, bahwa pemaparan ini dalam rangka untuk penyampaian presensi yang kedua kalinya, saya Dadang Sudarsana di SMA. Selanjutnya, apa itu standar operasional prosedur? Standar operasional prosedur itu secara umum adalah suatu proses paket kerja dengan langkah-langkah yang distandarkan dan harus diikuti agar tujuan organisasi dapat tercapai. Jadi di sini bahwa paket kerja ini artinya bagaimana suatu langkah-langkah yang harus kita laksanakan manakala kita melakukan suatu pekerjaan. Mana langkah-langkah ini harus standar. Ada ukurannya, ada
sesuatu yang bisa kita pastikan bahwa ini memang memiliki kepastian yang jelas tentang kerjaan yang dilaksanakan. Nah, selanjutnya, mengapa penting untuk menyusun SOP? Nah, kita bisa lihat di dalam simulasi ataupun gambar dalam tayangan ini, maka antara staf dan pimpinan terjadi interaksi ya. Jika tanpa ada SOP, akan kelihatan anak buah atau staf itu memiliki ketidakjelasan arah. Selanjutnya, tanpa SOP juga, ini bisa menyebabkan staf atau anak buah menjadi terlalu banyak arah. Ini artinya bergerak sekemauan mereka. Tetapi dengan adanya SOP, maka akan ada kejelasan arah dan tujuan. Sehingga tujuan yang ingin kita raih bisa kita selesaikan secara baik. Selanjutnya, pentingnya standar operasional prosedur. Yang pertama adalah sebagai upaya mewujudkan proses pelaksanaan kegiatan dalam organisasi agar efektif dan efisien dan ekonomis. Artinya bahwa apa yang kita jalankan, apa yang kita lakukan, itu harus tepat pada sasaran, ya, baik dari sisi waktu, kemudian dari sisi biaya. Artinya di sini harus ada efisiensi. Jangan kerjaan yang kita lakukan ini tidak terukur, menghambur-hamburkan biaya. Nah, selanjutnya, penyelenggaraan proses kerja dapat berjalan dengan pasti, berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari, kemudian jika terjadi penyimpangan, maka dapat ditelusuri dan ditemukan penyebabnya. Ini pentingnya kita selalu menggunakan SOP dalam setiap pekerjaan. Ya. Di mana saja, terutama di sekolah. Ya. Apalagi kita sebagai insan-insan yang bergerak di bidang mencerdaskan anak bangsa, tentunya harus benar-benar terstruktur, harus terukur mana diharapkan ke depan anak-anak kita setelah selesai dari perguruan yang ada di kita, maka akan menjadikan anak-anak yang kemampuan sesuai dengan yang seharusnya. Selanjutnya, manfaat SOP yang pertama adalah meningkatkan akuntabilitas pelaksana tugas. Yang pertama adalah sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai. Yang kedua, mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas. Artinya dengan SOP maka seorang petugas akan mengikuti langkah-langkah yang sudah ditetapkan manakala dia melakukan tugas yang diberikan oleh pimpinannya. Ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dua pegawai dan organisasi secara keseluruhan. Yang keempat, membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi ketertiban dalam proses pelaksanaan sehari-hari. Ini seorang pimpinan atau manajemen berikan kebebasan berkreasi tapi terukur, ya, sehingga diharapkan bahwa yang melaksanakan kerjaan pun tidak terlalu monoton. Dia bisa senang, join di dalam pekerjaannya, namun terukur. Nah, selanjutnya,
meningkatkan akuntabilitas pelaksana tugas. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas. Ya. Jadi dengan SOP ini tentunya yang terkait dengan biaya, yang terkait dengan hasil akan terukur. Ya. Selanjutnya menciptakan ukuran standar kerja yang akan memberikan pegawai secara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu evaluasi usaha yang telah dilakukan. Selanjutnya memastikan pelaksana tugas dapat berlangsung dalam berbagai situasi. Kemudian dapat menjamin konsistensi pelayanan pada user, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur. Ya. Dalam hal ini, user di sekolah tentunya adalah orang tua ataupun siswa itu sendiri. Ya. Mereka terjamin konsistensinya atas pelayanan yang kita berikan. Karena jika memang tidak menggunakan SOP, nah ini juga akan mungkin berdampak kepada bagaimana pelayanan kita kepada peserta didik kita, kepada orang tua kita akan tidak beraturan. Selanjutnya, memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Misalkan di sini kita ingin membuat sebuah standar operasi prosedur bagi perekrutan seorang guru ataupun perekrutan seorang staf tata usaha. Untuk guru tertentu tentunya kita inginkan sesuatu yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Disinilah perlunya kita mengeluarkan sebuah standar operasi prosedur bagi perekrutan personal, ya, baik guru maupun tenaga staf. Selanjutnya dapat memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi pegawai. Dengan SOP ini kita pun bisa menilai, bisa mengukur, ya, bagaimana pegawai kita ini apakah memang masih perlu ditingkatkan lagi kompetensinya. Apakah memang pegawai kita ini sudah menguasai apa yang seharusnya dia kuasai untuk menjadi seorang guru misalkan, atau menjadi seorang pegawai usaha. Selanjutnya, manfaat SOP ini memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Tahu bahwa beban tugas yang ada pada guru tentunya lebih bisa kita lihat, ya, dengan jelas dibandingkan beban seorang staf tata usaha. Ya. Namun demikian dengan SOP ini maka semua bisa terukur. Ya. Sekarang ada yang dikenal dengan analisis jabatan, ya. Di sana nanti akan terurai bagaimana seorang menjabat pekerjaan itu memiliki beban kerja yang seharusnya dia kerjakan setiap harinya, setiap bulannya sampai setiap tahunnya. Ya. Yang selanjutnya sebagai instrumen yang dapat melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan. Nah, ini penting sekali, ya. Kita di dunia pendidikan ini tidak menutup kemungkinan dari adanya invasi dari pihak luar, ya. Kita tahu bahwa banyak kejadian dalam dunia pendidikan ini guru dihadapkan kepada situasi di mana adanya clash dengan pihak luar, terutama dengan orang tua siswa, ya, atau dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat lain terkait dengan sorotan-sorotan kepada kita, ya, yang mungkin bisa aja terjadi
manakala kita sebagai guru atau sebagai pelaksana di dalam pelaksanaan pendidikan menghadapi situasi di mana kita dituntut secara hukum ya, karena dituduh melakukan penyimpangan. Namun dengan ada SOP, insya Allah hal ini bisa terhindar. Selanjutnya untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas. Nah ini juga penting sekali ya, karena memang kadang ada beberapa staf yang diberikan tugas keinginan pimpinannya, ya, padahal dia bukan bagiannya. Ini akan memberikan semacam perlindungan kepada staf tentang tugas yang pokok yang harus dilakukan. Kemudian membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam melaksanakan pelayanan. Jika ada kesalahan prosedural, maka dengan adanya SOP bisa dengan mudah ditemukan apa yang menyebabkan terjadi kesalahan. Selanjutnya, membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam menyusun standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan. Jadi, sampai ini berikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengukur kinerja yang kita laksanakan. Ruang lingkup SOP, SOP ini melingkupi seluruh proses penyelenggaraan kegiatan, baik teknis maupun administratif di lingkungan perusahaan ataupun organisasi ya, termasuk sekolah ya, termasuk pemberian pelayanan internal maupun eksternal yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja yang ada di dalamnya. Jadi ruang lingkupnya semua kegiatan tentunya ya. Sebagai contoh mungkin di sekolah bisa kita lihat apa saja yang biasa ada ya. Misalkan kita bagaimana SOP yang harus kita laksanakan manakala menerima tamu dari luar. Bagaimana kita melaksanakan tugas-tugas dari setiap insan ya, baik guru atau pejabat yang ada di sekolahan, kepala sekolah ya, dan para urusan kurikulum ataupun waka kurikulum, waka siswaan dan sebagainya, itu semuanya harus ada prosedur operasional yang jelas ya, atau SOP. Ini artinya bahwa semua aspek yang ada di sekolah, baik yang terkait dengan pekerjaan ataupun teknis ya, administratif, itu harus ada SOP-nya. Bagaimana kita menyusun sebuah SOP? Ini tentunya yang barangkali harus kita perhatikan. Yang pertama adalah menentukan formatnya ya. Format ini bisa mendesain sesuai kebutuhan ataupun mengadopsi dari yang sudah ada ya, ataupun mengadopsi dari luar lembaga lain ya. Kemudian kelengkapan dokumen SOP pada umumnya ini terdiri atas satu halaman judul atau cover, kemudian keputusan pimpinan lembaga atau unit kerja sebagai lembar pengesahan ya. Karena nanti bisa ditandatangani oleh kepala sekolah ya, dan bisa diketahui oleh kepala cabang dinas ataupun dinas pendidikan provinsi atau pendidikan kabupaten kota. Adanya kata pengantar, dan adanya daftar isi dokumen dan daftar lampiran, dan ada kepala SOP dan uraian prosedur. Ini nanti terakhir bisa kita lihat ya, apa itu yang maksud kepala SOP dan uraian prosedur. Selanjutnya, sebelum kita membuat sebuah SOP, maka kita harus menentukan tim
tim ini bisa ditunjuk oleh pimpinan setempat ataupun memang di SK-kan ya. Bagaimana teknik pengumpulan informasi yang diperlukan dalam penyusunan SOP ini? Ini bisa dilakukan dengan teknik brainstorming ya. Ini terjadi ataupun dilaksanakan apabila memang tim sama sekali tidak memiliki informasi yang perlu dikembangkan. Yang kedua, bisa menggunakan FGD atau Focus Group Discussion, di mana tim sudah memiliki informasi prosedur, tetapi tim masih ingin lebih mendalami dari orang-orang yang menguasai secara teknis ya. Kita undang orang-orang yang memiliki kemampuan secara teknis tentang suatu kegiatan tertentu ya. Kita explore pengalaman-pengalamannya untuk kita tuangkan dalam sebuah rencana kegiatan di dalam SOP. Selanjutnya, bisa menggunakan teknik wawancara ya jika ingin mendapatkan informasi secara mendalam dari seorang key informant atau kunci ya informasi tentang prosedur yang akan distandarkan. Ini bisa dalami dari seseorang kunci penting ya. Kemudian teknik survei jika ingin memperoleh informasi dari sejumlah orang besar yang terkait dengan prosedur. Artinya jika ingin memperoleh informasi dari sejumlah banyak orang ya. Selanjutnya bisa menggunakan teknik benchmarks ya. Studi banding ini. Tim bisa memandang bahwa terdapat banyak unit jenis yang sudah memiliki SOP, itu bisa dijadikan contoh ya. Kan kita tadi banding ke sekolah lain yang sudah memiliki pengalaman jauh dan sudah tertata rapi bagaimana manajemen yang dilaksanakan di sekolah tersebut. Dan selanjutnya telah dokumen ya untuk mendapatkan informasi sekunder dari dokumen-dokumen pemerintah ya. Maaf ini banyak. Dari dokumen-dokumen pemerintah berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan prosedur yang akan distandarkan. Jadi kita harus melihat bagaimana dasar-dasar dari sebuah kegiatan itu dilaksanakan. Ini tentunya kita harus membuka dokumen. Selanjutnya, ini menghimpun informasi dan menyusun uraian prosedur. Jadi kita bisa membuat sebuah tabel ya. Tabel informasi ini pada kolom pertama nomor, kolom kedua ini adalah uraian-uraian kegiatan, Pak, Bu. Dan kolom-kolom selanjutnya ini pelaksanaan. Ini contoh saja dari lembaga lain. Selanjutnya, menentukan simbol flowchart SOP. Menentukan jenis aktivitas dari tiap proses yang ditulis ya. Proses, decision. Nah ini SOP diawali dari mulai start. Tentunya lambang-lambang daripada dua dimensi ini memiliki makna yang harus kita pahami sebelumnya dalam menentukan penempatan daripada lambang-lambang segi empat atau silinder ya. Selanjutnya simbol flowchart harus dirangkai.
Jadi kita lihat contoh dari salah satu OP yang akan susun. Kolom aktivitas terisi semua, flowchart pelaksanaan serangkai lengkap, kolom mutu baku terisi lengkap. Kemudian selanjutnya melengkapi kepala SOP. Nah ini ya, yang dimaksud kepala SOP ini nanti itu harus dicantumkan dasar hukum penting untuk kegiatan SOP yang dimaksud. Kemudian sebutkan peringatan atau sanksi yang akan dikenakan jika tidak mengikuti. Sebutkan kualifikasi yang dibutuhkan tiap pelaksanaan untuk mampu melakukan aktivitasnya. Dan sebutkan perlengkapan utama yang dibutuhkan pelaksana dalam menjalankan aktivitas. Selanjutnya, nah ini contoh bagaimana SMK Negeri 2 membuat sebuah SOP ya. Ini yang dimaksud dengan kepala SOP. Ada dasar hukum ya. Berkaitan peringatan. Nah, contoh SOP pengelolaan surat masuk ya. Selanjutnya nah ini adalah salah satu contoh SOP pada pengelolaan surat masuk. Di mana kegiatannya tentunya nomor 1 mencatat surat masuk dan memberikan lembar disposisi. Kemudian yang kedua kegiatannya memeriksa dan membaca surat masuk. Ketiga, memeriksa, membaca, dan memberikan disposisi surat masuk. Keempat, menerima dan menindaklanjuti sesuai instruksi disposisi. Dan yang kelima, menerima dan menyerahkan sesuai dengan disposisi dan diarsipkan. Nah, selanjutnya ini langkah-langkah siapa saja yang memiliki hak atau kewenangan di dalam pekerjaan ini. Ini bisa kita lihat di dalam flowchart ataupun tabel ini, di mana ada kolom besar pelaksana dan mutu baku. Kolom besar pelaksana terbagi atas staf, kasubag, dan kepala. Pada kegiatan yang pertama, mencatat surat masuk dan memberikan lembar disposisi, ini dilakukan oleh staf ya. Dengan lambangnya adalah semacam elips ya, untuk 2 dimensi. Selanjutnya, memeriksa dan membaca surat masuk ini dilakukan oleh pelaksana kasubag. Kemudian mutu baku yang ada kelengkapannya yaitu pada kegiatan pertama adalah surat masuk, buku agenda ya yang harus kita siapkan di dalam penerimaan surat ini. Kemudian juga adanya lembar disposisi. Ini ukuran waktu yang dikerjakan oleh staf tata usaha urusan persuratan ini kurang lebih 10 menit lah. Hasilnya adalah sebagai surat masuk dengan lembar disposisi. Selanjutnya, memeriksa dan membaca surat masuk ini kewenangannya ada di kasubag. Dengan mutu baku adalah surat masuk dengan lembar disposisi, kurang lebih waktu yang bisa dilaksanakan oleh kasubag dalam membaca surat ada 10 menit. Dengan output yang dihasilkan adalah surat masuk yang telah diperiksa dan dibaca oleh kasubag. Selanjutnya, memeriksa, membaca, dan memberikan disposisi surat masuk ini dilaksanakan oleh kepala sekolah. Dengan mutu baku yang ada, kepala sekolah ini
surat masuk yang telah diperiksa dan dibaca Kasubag dengan waktu kurang lebih 30 menit dilakukan oleh kepala sekolah dengan output yang dihasilkan adalah lembar disposisi yang telah diisi oleh kepala sekolah. Nanti di dalam disposisi itu kepala sekolah akan mengarahkan bagaimana surat ini nanti harus ditindaklanjuti. Misalkan surat itu terkait dengan urusan kurikulum, maka disposisi akan diarahkan kepada wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Kegiatan yang ketiga, yang keempat, yaitu menerima dan menindaklanjuti sesuai dengan instruksi disposisi. Ini surat itu kembali lagi kepada Kasubag. Ya. Dengan mutu baku terdiri atas lembar disposisi yang telah diisi oleh kepala sekolah dengan waktu kurang lebih 15 menit menindaklanjuti sesuai dengan disposisi. Nah, yang terakhir adalah kegiatan menerima dan menyerahkan sesuai dengan disposisi yang diterima kemudian diarsipkan. Ini tentunya kalau memang surat itu cukup sampai di sana untuk diarsipkan. Mutu bakunya menindaklanjuti sesuai disposisi waktu 30 menit, kemudian menindaklanjuti sesuai dengan disposisi yang diarsipkan. Kemudian di sini ada ketentuan yang memang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah, ya. Dalam hal ini adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Sehingga yang terkait dengan disposisi, yang terkait dengan SOP ini merupakan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 35 tahun 2012, ya. Bisa dilihat di internet nanti khusus di halaman 23, ya. Yang mana lambang daripada kotak ini adalah merupakan proses kegiatan, ya, biasanya diawali dengan kata membuat, menyusun, menerima, dan lain-lain yang bersifat proses. Selanjutnya, lambang belah ketupat ini pengambilan keputusan, ya. Tadi pengambilan keputusan pada pelocat di atas tidak perlu, ya. Di sana hanya ada lambang kotak dan kapsul saja, ya. Kotak, kapsul, dan sebagainya. Ini tentu hanya karena terkait dengan SOP surat saja, ya. Nanti pada SOP lainnya tanda-tanda itu akan digunakan. Yang jelas bahwa lambang belah ketupat ini merupakan lambang pengambilan keputusan. Biasanya diawali dengan kata memverifikasi, memeriksa, menganalisa, mengoreksi, dan lain-lain yang bersifat pengambilan keputusan, ditambah arah panah. Itu, ya. Kemudian tanda segi 5, nah ini simbol menyambung jika lebih dari satu halaman. Kalau misal halaman ini tidak cukup karena terlalu banyak uraian yang harus dituangkan, ini akan ada muncul tanda segi 5. Kemudian kapsul ini adalah mulai dan berakhir kegiatan SOP. Dan anak panah, arah anak panah ini merupakan proses kegiatan. Ya. Demikian barangkali pemaparan singkat tentang SOP, ya. Tentunya ini kalau kita ingin benar nyusun sebuah SOP yang lebih bagus lagi, lebih mendalam, kita perlu pelajari tentang dokumen-dokumen yang terkait dengan penyusunan SOP. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kembalikan kepada moderator Bapak Aiman. Ya, terima kasih Pak Dadang atas penjelasannya. Sangat menarik sekali, ya, Bapak Ibu semuanya.